Baik, pertama sekali saya sapa dulu Maha Guru kita, Ustadz Hazrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, semoga sehat selalu. Untuk Alhamdulillah. saya, yaitu inti dari acara ini ialah uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, membahas surat Al-Imran ayat 28 oleh Ibu Tri Astuti sebagai pendamping Bapak Ustadz Hazrizal Al-Hasani. Untuk itu, sebagai pembuka acara inti kepada beliau, Bapak Haji Ustadz Hazrizal Al-Hasani, waktu kami persilahkan. Syukran Bu Maharani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktum fikum amrain dan tadilu tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam. Kita begitu lahir dan ke bumi ini, Allah berikan kita nikmat Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridai di muka bumi ini. Mulai dari Nabi Adam sampai akhir hayat, sampai dunia ini dilipat oleh Allah. Hanya satu-satunya agama Islam yang Allah terima. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat itu. 1:4. Kita bersyukur sekali. Begitu kecil peluang orang beragama Islam, tapi kita Allah berikan. Kita diberikan oleh Allah nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah untuk melakukan salat, mudah untuk berpuasa, mudah untuk diajak mentadabburi Al-Quran. Mudah kita. Dan kita juga mudah untuk meninggalkan semua perbuatan maksiat. Mudah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan berjudi, perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Mudah bagi kita. Kenapa? Ada iman dalam hati kita. Kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan, sehingga dengan nikmat sehat badan ini kita mampu melakukan aktivitas dengan sempurna. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur. Dengan nikmat ini kita berbanyak bekal kita menghadap Allah. Kita jadikan hari-hari kita hari-hari ibadah. Tidak ada satu detik pun berlalu di antara kehidupan kita kecuali semuanya bernilai ibadah. Bahkan helaan napas kita pun bernilai ibadah. Kenapa? Karena kita selalu beruduk, kita selalu berpuasa Senin Kamis, kita selalu membaca Al-Quran dan kegiatan lain. Dan kita selalu berpikir positif. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah. Dan yang terakhir, kita diberikan oleh Allah nikmat yang begitu besar, nikmat mencintai Al-Quran. Bapak Ibu adalah orang pilihan. Tidak semua orang tertarik dengan Quran. Tidak semua orang diajak ke Al-Quran. Masih banyak yang mengelak, masih banyak yang beralasan. Bahkan nggak ada waktu. Padahal Allah berikan waktu kita 24 jam sehari. Kalau Bapak Ibu nggak ada waktu untuk Al-Quran, Allah mengatakan, untuk apa saja waktu kita? Allah berikan 24 jam. Saking sibuknya kita, sehingga nggak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Sama saja Bapak sama Ibu di rumah membesarkan anak nggak ada waktu bicara sama ibu. Anak kita berikan makan, anak kita berikan minum, anak kita berikan pakaian, anak kita sekolahkan. Dia nggak punya waktu untuk bicara sama Bapak Ibu. Betapa sedihnya kita. Begitulah Allah. Kalau kita saking sibuknya nggak ada waktu untuk belajar Quran, perumpamaan seperti itu. Betapa sedihnya kita. Jadi Bapak Ibu bersyukur kita diberikan Allah punya waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Dan itu aset termahal kita saat ini. Dan itu kita jaga. Jangan sampai aset itu hilang dalam diri kita. Hari ini kita mencintai Quran, besok malam enggak.
jaga itu semuanya istiqomah. Dengan Al-Quran kita punya jargon, ada pertemuan, nggak akan ada perpisahan. Salawat dan salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, role model kita, panutan kita, suri teladan kita. Bagi orang yang mengharapkan keridhaan Allah, jadikan beliau sebagai panutan kita. Beliau sudah memperagakan bagaimana sebagai seorang suami, bagaimana sebagai seorang sahabat, bagaimana sebagai seorang guru, bagaimana seorang pedagang, bagaimana sebagai seorang pemimpin, dan sebagainya. Beliau sudah memperagakan. Kami contoh beliau. Dan kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau. Beliau begitu mencintai kita. Terbukti dari pesan akhir ayat beliau masih mengingat kita, ummati, 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 umatku, umatku. Beliau risau pada kita semuanya. Takut kita tergelincir dalam kehidupan ini. Dan pada saat dibangkit kelak dia berhisab, beliau juga menanyakan kita pertama, umatku mana ya Jibril? Umatku mana ya Jibril? Dia tidak bertanya tentang istrinya dulu, beliau tidak bertanya tentang anak-anaknya, tapi umatku mana Jibril? Dan beliau belum tenang, walaupun satu orang saja jadi umat yang masuk neraka, satu orang saja yang ingin kita. Itu cintanya beliau kepada kita. Semoga kita juga mencintai beliau dengan cara mencintai Al-Quran ini. Satu bukti bahwa kita mencintai Allah dan cinta Rasul, kita mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu rasa cinta ke Al-Quran ini takkan pernah lekang dalam hati kita, takkan pernah hilang dalam hati kita. Apapun yang terjadi, kehidupan boleh berubah, nasib boleh bertukar, tapi yang nama cinta Quran tetap terpatri jauh dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat ke-28. Nah, hari ini saya didampingi oleh Bu Tri Astuti. Gimana kabar Bu Tri Astuti? Jogja ya? Jogja, Ustaz, ya. Kan apa kemarau di Jogja sekarang? Hujan ya? Hujan, ya. Kalau di Bogor hampir tiap sore hujan Bu Tri Astuti ya. Tapi udah siap Ibu Titi ya? Kayaknya saya lihat. Insya Allah, ya. Bahasa Jawa itu sumringah gitu ya, apa namanya? Cerah ceria ya. Semoga lancar Bu Tri Astuti ya. Amin, amin. Bu Tri Astuti masuk di Al-Sani kapan Bu Tri? 12 Mei, Ustaz. Alhamdulillah. Sebelumnya pernah belajar? Untuk gramatikal belum. Alhamdulillah. Belum pernah ya? Baru di Al-Sani ya? Iya. Sehari-hari sekalian Ibu apa sekarang? Sehari-hari ya? Saya pensiunan, Ustaz, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Oh, Kalau PNS sekarang, kalau sekarang jadi relawan untuk pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Oh, mantap. Jadi banyak tiap hari aktivitas Ibu ada ya? Oh, Gimana, berarti tiap hari ada ya? Iya. Berarti Ibu pakai pengacara juga kan Ibu kalau masuk ke ranah? Enggak, jadi ada sendiri, Ustaz. Tadi ada lembaga. Oh. Berarti di lembaga itu ada pengacara ya? Ada, Kalau ada nanti yang masuk ke ranah hukum gitu Pak ya? Iya. Semoga aktivitas Ibu semuanya bernilai padat ya. Amin. Oke, silakan Bu. Kami nggak sabar lagi mendengar uraian Ibu. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Rizal Al-Hasani, yang kami hormati ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir dalam Zoom pada kajian Ba'da Subuh pagi hari ini, yang insya Allah dirahmati Allah. Amin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rizal yang telah mendorong dan memberi kesempatan saya untuk dapat menguraikan ayat secara gramatikal Al-Hasani, dan juga terima kasih kami ucapkan terutama kepada Bu Aini dan Mbak Pepe yang dengan sabar mendampingi, dan juga ucapan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di kelompok P1 yang telah memberi semangat kepada saya sehingga saya berani tampil pada pagi hari ini. Ibu dan Mbak sekalian, sebelum saya menguraikan acara secara gramatikal, akan saya baca ayatnya terlebih dahulu.
Surat Al-Imran ayat 28. La yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Ayat ini selanjutnya akan saya penggal menjadi 32 penggalan dan dikelompokkan menjadi 3 paragraf. Paragraf 1 ayat 1 sampai 7, paragraf 2 ayat 8 sampai 23, paragraf 3 ayat 24 sampai 32. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mulai untuk menguraikan ayat ini secara gramatikal Al-Hasani. Paragraf 1. 1. La, huruf bermakna, artinya janganlah. 2. Yattakhidhi, bentuk KKSAD, ciri huruf ya di depan, pelaku wa, akar kata akhoda, pola ifta'ala. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 77, artinya mengambil. Jadi artinya dia sedang atau akan mengambil. Yattakhidhi aslinya adalah yattakhidhu. Karena di depan huruf la, maka mematikan huruf terakhir menjadi yattakhidh. Karena di belakang zal sukun ada lam sukun, maka tidak bisa, sehingga zal diberi tanda kasroh menjadi yattakhidhil. Adapun akar kata akhoda adalah peleburan alif menjadi ta. 3. Al-mu'minuna, kata benda pelaku aktif, kata benda ciri alif lam, ciri pelaku aktif adalah dhammah sukun kasroh. Terdapat pada materi halaman 24. Akar kata amina, pola af'ala. Dalam Kamus Mahmud Yunus artinya beriman. Jadi artinya adalah orang-orang yang beriman. 4. Al-kafirina, kata benda pelaku aktif, ciri kafi, terdapat pada materi halaman 24. Akar kata kafaro, pola fa'ilun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 378 artinya kafir. Jadi artinya adalah orang-orang kafir. 5. Auliya'a, kata benda, cirinya ada huruf hamzah di belakang. Akar kata waliya, pola fa'ala. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 506 artinya menolong. Karena bentuknya jamak, jadi artinya sebagai penolong. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 57. Alif di depan merupakan pola jamak pada materi halaman 26. 6. Min adalah huruf jar, artinya dari. 7. Dunil mu'minina, kata benda majemuk, terdiri dari duni, akar kata dawana berubah menjadi dana. Jadi waw di tengah berubah menjadi alif. Ini merupakan kaidah 2 huruf sia halaman 27 pada buku materi. Dalam akar kata, huruf waw dan
ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 132, artinya selain dari. Al-mu'minina, kata benda pelaku aktif, cirinya kata benda alif lam, ciri pelaku aktifnya dhammah sukun kasroh yang terdapat dalam buku materi halaman 24. Ini yang menyatakan kata benda majmuk. Seharusnya al-mu'minuna. Pola afala, akar kata amina, dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya iman. Karena bentuknya pelaku aktif, maka artinya orang-orang yang beriman. Jadi arti pada paragraf 1, janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai penolong selain dari orang-orang yang beriman. 8, penggalan yang ke-8, paragraf 2. Nih. Wa artinya huruf bermakna, artinya dan. 9, man adalah huruf bermakna, artinya siapa. 10, yaf'al, bentuk KKSAD, ciri huruf ya di depan, pelaku wa, akar kata fa'ala, pola fa'ala. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 320, artinya membuat. Jadi artinya adalah dia yang berbuat. Seharusnya yaf'alu. Mengapa huruf terakhir mati? Karena didahului dengan huruf man. Ini merupakan kalimat bersyarat materi halaman 32. 11, dzalika. Kata tunjuk jauh artinya itu. 12, fa. Huruf bermakna artinya maka. 13, laisa. Huruf bermakna artinya bukan. 14, min. Huruf jar artinya dari. 15, Allahi. Allah. 16, fi. Huruf jar artinya dalam. 17, syai'in. Kata benda, ciri huruf di belakang bertanwin. Akar kata syaya'a menjadi sya'a. Ya di tengah berubah menjadi alif. Ini merupakan kaidah 2 huruf ya pada materi halaman 27. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi sya'a artinya sesuatu, ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 208. Untuk kata bendanya adalah syai'un yang juga artinya sesuatu, juga terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 209. Ini terdapat dalam materi halaman 11. Huruf jar adalah huruf yang mengkasrohkan pola huruf terakhir pada kata benda. Jadi dari syai'un menjadi syai'in. 18, illa. Huruf bermakna artinya kecuali. 19, an. Huruf bermakna artinya bahwa. 20, tattaqu. Bentuk KKSAD, pelaku antum, akar kata waqoya, pola ifta'ala. Ada peleburan pada akar kata dari waqoya menjadi ittaqo. Huruf waw melebur menjadi ta. Terdapat pada buku materi halaman 29. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 505, artinya takwa. Jadi artinya kalian sedang bertakwa. Untuk pola ifta'ala seharusnya tattaquna. Karena di depan ada huruf an, maka
Na di belakang diganti alif. 21. Min. Huruf jar artinya dari. 22. Hum kata ganti artinya mereka. 23. Tukotan kata benda dengan ciri tak marbutoh dan bertanwin, akar kata wakoya, pola tuf'alatun. Untuk pola ini belum ada pada buku materi, dan ini nanti akan diterangkan oleh Ustadz Rizal. Kemudian di dalam Mahmud Yunus halaman 505 artinya takut. Jadi untuk paragraf 2 artinya, dan siapa yang berbuat seperti itu, maka bukan dari Allah. Dalam sesuatunya, kecuali kalian takut kepada mereka karena ketakwaan. Penggalan ketiga, 24, wa. Huruf bermakna artinya dan. 25, yuhalliru. Bentuk KKSAD. Pelaku huwa, akar kata hadiro, pola fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 99, artinya menakuti. Jadi artinya dia sedang menakuti. 26, kum. Kata ganti artinya kalian. Allahu, Allah. 28, nafsahu. Kata benda majmu', akar kata nafisa. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 462 artinya dirinya sendiri. 29. Wa, huruf bermakna artinya dan. 30. Ila, huruf jar artinya kepada. 31. Allah. 32. Al-masyir, kata benda, ciri alif lam dan ma, akar kata soyaro, menjadi soro. Ada huruf ya di tengah berubah menjadi alif. Kaidah 2 huruf sia, materi halaman 27. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 225 artinya tempat kembali. Jadi untuk arti paragraf 3, dan Allah menakuti kalian dengan dirinya sendiri dan kepada Allah tempat kembali. Jadi untuk arti ayat secara keseluruhan adalah, janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai penolong selain dari orang-orang yang beriman. Dan siapa yang berbuat seperti itu, maka bukan dari Allah. Dalam sesuatunya, kecuali kalian takut kepada mereka karena bertakwa. Dan Allah menakuti kalian dengan dirinya sendiri, dan kepada Allah tempat kembali. Alhamdulillah. Allahul-Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi sebelum tampil gimana perasaannya? Nervous, Ustaz. Malah lancar ya semuanya ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya bagus sekali Bu. Berapa lama latihannya Bu nih? Kurang lebih 1 bulan, Ustaz. Oh 1 bulan ya. Siapa nih yang Bu PP apa Bu yang Bu ini latihannya? Sama-sama, Bu PP sama Mbak Bu Aini. Alhamdulillah ya. Ini ayat bagus sekali ya. Baik Bapak Ibu, saya bicara konteks ya, bicara gramatikal sudah selesai tadi oleh Bu Destuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidil mu'minina kafirina awliya min dunil mu'minin. La, tadi katanya jangan. Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai penolong, sebagai penguasa, memilih pemimpin. Ya di sini memang betul dari Allah. Kita tidak boleh memilih pemimpin selain daripada orang mukmin. Kalau ada orang mukmin, abaikan apa guna mukmin kalau dicurang segala macam, itu jargon-jargon yang salah. Jadi kata lebih bagus kita memilih orang mukmin
dia masih mungkin tidak akan melarang sholat, tidak akan melarang puasa, tidak akan melarang azan. Tapi kalau di luar orang mukmin, macam-macam nanti kebijakannya. Dilarang sholat lah, dilarang puasa, nanti segala macam, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus ke depan umum, dilarang pakai jilbab lah. Nah, maka kita disuruh oleh Allah, jangan memilih pemimpin. Karena, Coba ya, begini ada. ya, Ambil beras tuh kali. Mana beras yang 5 kilo? sebentar ya, oke. Jadi itu ya, jangan memilih pemimpin orang-orang yang kafir selain pada orang mukmin. Artinya selain orang mukmin apa? Ya orang di luar mukmin. Jangan memilih pemimpin atau jangan memilih penolong. Kemudian wa may yaf'al, barang siapa. Ini satu kata bersyarat, kalau saja diambil. Nah, wa may yaf'al zalika falaysa minallahi fi syai'. Tidak ada satupun dari Allah. Nggak akan dapat pahala kita, apapun perbuatan kita nggak dapat pahala. Ini ayatnya agak keras juga ya. Jadi Bapak Ibu harus sadar, ayat Al-Maidah juga ada itu. Karena kalau kita milik, kita bagian dari mereka. Jadi kita kalau bisa, biarlah dia mau katakanlah nggak bisa apa-apa, tapi momen lebih bagus daripada hebat tapi di luar momen. Ini apa Allah ya? Ini ukuran Allah, bukan ukuran manusia. Saya bicara sini bukan bicara politik, tapi bicara Al-Quran. Kemudian wa may yaf'al zalika falaysa minallahi fi syai'. Tidak ada satupun dari Allah. Tidak ada dapat apapun kita. Tidak ada pahalanya sama sekali. Hapus semuanya. Nah, illa kecuali takuna dan kalian bertakwa minhum tukatut. Takut terpaksa. Takut karena ketakutan. Bisa takut diancam. Kalau kita nggak milih, kita ditangkap. Kalau kita nggak milih, kita dibuang. Apa namanya? Hak kita nggak dipakai. Nah, kalau seperti itu kejadiannya terpaksa darurat. Illa kecuali darurat sekali. Kalau masih ada pilihan kita. Misalnya 2 pilihan, nggak ada lagi yang mau pilih, apa boleh buat. Atau ya terancam tadi ya. Illa antattaku minhum tukatu. Tukatu itu polanya belum ada di buku, Bang. Tufa'alatun polanya itu ya. Saya baru kemarin saya tanya sama anak, apa polanya itu? Tukatu, tufa'alatun. Oh iya, tufa'alatun. Jadi wawnya hilang. Ya menjadi patah ka. Jadi polanya kata wakaya. Jadi tufa'alatun. Ketakutan atau pemeliharaan diri. Jadi kalau kita menjaga diri kita supaya jangan terancam, supaya jangan teraniaya ya. Jadi kalau kita memilih mereka karena takut dianiaya, karena kita menjaga ketakuan kita, itu jadi di hati kita nggak sama sekali ke mereka, tapi karena tidak ada pilihan ya. Kemudian wa yuhadzirukum, dan Allah memperingatkan atau menakutkan kalian. Jadi kumullahu, Allah tarik ke depan, Allah memperingatkan kalian nafsu dengan dirinya. Artinya apa? Innallaha ghafurur rahim. Kita baca ayat itu bagi kita peringatan. Oh ya Allah Maha Pengampun. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan demikian kita jadikan ayat-ayat ini sebagai peringatan bagi kita semuanya. Jadi maksud dengan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kita dengan dirinya sendiri. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha memperhitungkan semuanya itu. Allah Maha melihat, bagi kita menjadi pelajaran. Kalau Allah Maha melihat, maka kita tidak mau sembarangan berbuat. Allah Maha mendengar, maka perkataan pun kita jaga. Allah Maha menentukan, Allah Maha berkuasa, kita tidak pernah putus asa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu peringatan dari Allah. Jadi kita tidak akan pernah putus asa dengan nasib. Kenapa? Allah bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi semua perkataan-perkataan Allah menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian wa ilallahi, dan kepada Allah al-masyir, tempat kembali. Wa ilahi, kita kan ya, inna lillahi wa inna ilaihi turja'un. Sesungguhnya kami dari Allah, dan kepada Allah tempat kita kembali semua. Kita akan kembali semua kepada Allah. Nah, ini peringatan juga bagi kita. Kalau kita kembali kepada Allah, apa yang kita perbuat? Tentu memperbanyak bekal. Apapun perbuatan kita, sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa berbuat amal sebesar biji zarah, dia pasti melihat yarah, dia pasti melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maksiat sebesar zarah, dia akan melihatnya juga.
sebesar zarah kecil, Bu. Lebih kecil dari atom katanya. Atom masih besar, kecil. Nah, kalau saya biasanya yang kecil ini, ya contohnya yang tadilah orang-orang yang hitam lewat depan rumah kita, bergumam aja kita, hitam ya. Atau hujan hari, saya mau ke kondangan ya hujan hari. Nah, nanti maksudmu apa kata Allah? Kita mau kondangan hari hujan, ngeluh kita, aduh hujan batal lagi kondangan ini. Udah, nggak mati ya, nggak disebut. Nah, dipertanggungjawabkan semati. Kenapa? Bukankah petani-petani berdoa minta hujan? Kita aja yang kondangan petani minta hujan. Yang nanam sayuran minta hujan. Kok kita minta panas? Jadi dipertanyakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya gumaman hati kita, semua apapun yang kita peroleh, apapun yang kita lakukan, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Kita bersangka, alhamdulillah ya Allah, hari hujan. Alhamdulillah ya Allah, panas. Panas hari, jemuran kering. Hari hujan, alhamdulillah ya Allah, tumbuhan subur. Apalagi, semua bagi kita baik semua. Nggak ada satupun yang jelek bagi kita. Semua adalah yang terbaik. Jadi, wa ilallahil masir. Dan kepada Allah, kita akan kembali semuanya. Persiapkan ya. Caranya kita belajar Quran itu dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadap Allah. Semuanya, la raiba fi, tidak ada keraguan hari itu. Satu hari yang tidak diragukan lagi, kita akan hadap Allah. Cepat atau lambat. Orang tua kita dulu yang melahirkan kita, hari yang sudah tidak ada lagi. Teman-teman kita sudah tidak ada lagi. Bukankah mereka menghadap Allah? Kita tinggal tunggu giliran aja. Kapan kita menghadap, kita nggak tahu. Besokkah, lusakah, bulan depankah, kita nggak tahu. Yang penting kita mempersiapkan diri sebanyak-banyaknya. Bawa bekal sebanyak-banyak, bekal takwa. Jangan bekal harta, nggak laku harta di tempat mereka. Nggak laku harta, jabatan nggak laku. Warisan apa pun nggak laku, kekuasaan nggak laku. Yang laku di depan mereka nanti tentang pemahaman kita tentang Quran. Ditanya tentang sholat, kita bisa jawab. Ditanya tentang puasa, bisa jawab. Dan insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya siap dalam menghadapi hari kembali kepada Allah. Demikian Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada punya ilmu kami kecuali apa yang diajarkan oleh Allah kepada kami. Dan seandainya ada yang salah, semata-mata karena kami manusia biasa. Itu mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya kalau ada hal yang salah di kami. Dan pagi ini sudah hadir 137 orang, mungkin tidak sempat tersapa oleh kami. Pengen kami menyapa Bapak Ibu satu-satu, tapi karena waktu juga yang tidak mengizinkan, mungkin melalui apa ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap juga nanti Bapak-Bapak Ibu yang baru masuk mengacungkan tangan sehingga bisa berkendara dengan kami semuanya. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan kepada Ibu Maharani sebagai. Silakan Bu Maharani, kami ucapkan bila taufiq wal hidayah. Ustaz. Kepada Ibu Astuti, Waalaikumsalam. selamat dan mumtaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian tadi uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Semoga kita dapat menyerap ilmu pada pagi hari ini dan Amin. menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat.